Pertanyaan atau bagaimana? Ya. Agenda hari ini kemarin apa nih? Hari ini izin saya buka ya. Hari ini kita mendaftarkan surat kuasa terkait gugatan kita kepada Bank BRI dengan nomor perkara 741. Kita gugat Bank BRI karena Bank BRI telah diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Nasabah kami yaitu Ibu Indah hari ini tentu dirugikan begitu atas kelalaian dari pihak Bank BRI. Oleh karena itu kami melakukan gugatan itu. Kenapa dasarnya perbuatan melawan hukum? Pertama adalah Bank BRI mengirimkan dana itu kepada klien kami, begitu ya, tentu tanpa seizin. Kemudian sudah dikonfirmasi
dan uang itu di clear and clear, tidak ada persoalan dari pihak bank menyatakan demikian. Kemudian 11 bulan kemudian menyatakan bahwa dana itu adalah milik bank. Tentu ini pertama adalah perbuatan melawan hukum. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Transfer Dana di situ dinyatakan bahwa apabila bank melakukan kekeliruan dalam transfer, maka bank wajib memberikan ganti rugi, denda, dan kompensasi berupa bunganya. Itu di situ dinyatakan. Kalau dalam peraturan Bank PBI itu dinyatakan rumusnya adalah kurang lebih sekitar jumlah uang yang ditransfer dikali hari keterlambatan dikali suku bunga nasabah itu dikali 1 dibagi 365. Nah, itu ketentuan. Nah, itulah yang kemudian ingin kami gugat kepada pihak Bank BRI. Tetapi tentu secara kerugian imaterial tentu jauh lebih besar. Begitu dalam konteks ini adalah tentu nasabah kami saat ini merasa dirugikan, merasa seperti penjahat, padahal sudah konfirmasi. Nasabah kami ini terlihat orang baik. Dia nasabah prioritas. Uang segitu udah biasa baginya, kan begitu. Dan rekening itu dibuka dalam rangka rekening Palas GBP untuk kegiatan anaknya sekolah di UK. Nah, ini saya kira klien kami dirugikan. Oleh karena itu kami menggugat atas dasar itu. Bang, kerugian sendiri Bang bisa disebutkan? Kita menggugat kurang lebih 1 triliun ya. 970 hampir 1 triliun ya, kurang lebih segitu. Nah, ini. Tetapi ingin saya sampaikan begini, bahwa dalam konteks ini kami bukan sekedar membela Ibu Indah hari ini, tapi kami membela masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena akan banyak orang yang mengalami nasib yang serupa seperti Ibu Indah. Misalnya begini, kami patut menduga bahwa ini ada kejahatan perbankan. Kenapa begitu? Dugaannya pertama begini, misalnya ada oknum pejabat atau pegawai bank yang ingin mengambil uang bank tetapi tidak bisa mengambil dengan tangannya sendiri. Itu menggunakan tangan pihak ketiga, siapa? Yaitu nasabah. Misalnya ditransfer dana itu. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian ya melewati batas yang sudah ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan di Undang-Undang Transfer Dana pasal 56 Junto 57 ya Junto pasal 11 Undang-Undang PBI itu kalau melewati dana itu maka bisa saja oknum pejabat itu mendatangi nasabah, ya udah balikin duitnya. Kan begitu. Nah, kemudian ketika dia tidak mau balikin, kenakan pasal 85. Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana bahwa saya salah transfer. Begitu. Nah, oleh karena itu kami patut menduga ini ada kejahatan perbankan. Oleh karena itu kami membuat laporan mengadu kepada Bank Indonesia. Ini surat aduan kami kepada Bank Indonesia. Kami mengadu agar Bank Indonesia turun tangan. Kenapa turun tangan? Karena pada pasal 72 Junto pasal 73 Undang-Undang Transfer Dana dinyatakan di sana bahwa Bank Indonesia melakukan pengontrolan ketat kepada bank-bank yang melakukan transfer dana. Bahkan bank diwajibkan melaporkan secara periodik. Pertanyaannya, kalau sudah 11 bulan rentang tahun yang berbeda, ya, berarti laporan itu sudah masuk dong ke Bank Indonesia. Kalau ada problem, Bank Indonesia memberi warning. Ini 11 bulan. Oleh karena itu kami patut menduga ada kejahatan perbankan. Oleh karena itu kami mengirimkan surat ini kepada Bank Indonesia. Tolonglah Bank Indonesia turun tangan. Ini bukan masalah klien kami saja, tapi siapa saja bisa kena masalah ini. Misalnya begini, ada orang ingin memenjarakan, transfer saja. Kemudian setelah konfirmasi tidak problem, besoknya yang transfer kemudian menyatakan, saya salah transfer. Kena pidana dong Pak itu. Atau tadi ada oknum pejabat bank. Nah, oleh karena itu saya kira inilah yang kemudian kita harus lawan. Jadi bukan sekedar membela Ibu Indah, tetapi membela semuanya bahwa ini siapapun bisa kena hal serupa dengan ini. Begitu. Hal ini yang dilaporin siapa Bang? Dirut atau? Kalau dalam konteks ini yang kita laporkan adalah secara sistem perbankannya, banknya yang kita laporkan, gitu. Jadi kita meminta audiensi kepada Bank BI ya untuk meminta agar turun tangan dalam konteks ini. Begitu. Ini karena ini tidak patut 11 bulan. Sementara kalau peraturan Bank Indonesia itu 1 hari loh. Pasal 11 peraturan Bank Indonesia hanya 1 hari. Bank wajib melakukan perbaikan. 1 hari kapan? Sejak diketahui. Kapan sejak diketahui? Ketika nasabah sudah mengklarifikasi. Kapan? Tanggal 3 Desember 2019 sudah mengklarifikasi bahwa ini ada keterangan invalid credit concurrency. Berarti sejak itu sudah ada problem dong. Sejak itu sudah diketahui, mestinya segera perbaiki berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Apalagi kalau dijuntukan pasal 56, pasal 57. Gitu. Nah, ini saya kira yang menjadi problem begitu. Ini bisa lari ke pidana atau perdata? Kalau secara undang-undang perbankan, ini bisa lari pidana. Ya, secara undang-undang perbankan bisa lari pidana. Kenapa? Karena bank telah melalaikan istilahnya prinsip kehati-hatian. Gitu loh. Bayangkan uangnya dia sendiri aja tidak bisa dilindungi, apalagi kemudian uang nasabah itu. Nasabah kami adalah nasabah prioritas. Ini orang baik, gitu loh. Ini orang baik, sudah datang berkali-kali. Dia bukan penjahat, ini orang baik, begitu loh. Kalau penjahat itu dapat transfer,
langsung tanpa ada klarifikasi apapun, jauh pakai. Tapi buktinya dia klarifikasi dan duit itu masih di bank yang sama. Kalau ada yang bilang balikin dong kalau bukan uangnya. Lah, ngapain perlu dibalikin? Bank sudah uangnya ada di bank itu, blokir dong kalau begitu. Tapi nah gitu, ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik semua. Nah, kalau berdasarkan pasal 40 Junto 36 bahwa transaksi itu sudah sah. Ya, sudah sah. Kenapa? Karena pasal 40 bahwa transaksi setelah selesai, setelah diaksepkan. Pasal 36-nya ada syaratnya ketika sudah dikreditkan ke rekening penerima dan bank sudah memberikan konfirmasi, silahkan bisa dipakai. Dan buktinya bank sudah memberikan clearance jawaban tidak ada persoalan terkait dana ini. Kalau berdasarkan pasal 40 Junto 36 sudah selesai mestinya. Dan saya tegaskan ini bukan pidana, salah. Kalau bank mempidanakan saya pikir keterlaluan. Kalau berdasarkan pasal 5 ayat 1 ini perjanjian perdata. Pasal 5 ayat 1 itu dinyatakan ada perjanjian perdata. Ini saya kira yang kemudian saya pikir oleh karena itu kami semua dari Mastermind dalam rangka bukan sekedar membela Bu Indah tetapi membela siapapun dalam konteks ini, siapapun, bukan hanya Bank BRI tetapi bank apapun berpotensi mengalami hal yang sama kalau misalnya ada dugaan kejahatan perbankan. Tapi Bu Indah sendiri belum dipenjara. Bu Indah statusnya status tersangka saat ini. Jangankan di penjara, status tersangka aja orang sudah down begitu ya. Begitu. Nah, ini saya kira yang saya pikir mungkin Bu Indah mestinya jadi duta kejujuran, gitu, jadi nasabah kejujuran mestinya begitu, apalagi sekarang musim duta-duta kan begitu. Kenapa duta kejujuran? Orang sudah lapor kok. Gitu loh. Bank sudah memberikan clearance jawaban, tidak ada persoalan terkait dengan itu. Nah, ini saya kira yang kondisi Bu Indah saat ini begitu. Berapa kali dalam hal ini nggak ada yang dijadiin tersangka sih oleh itu Bu Indah sendiri bisa terlapor kayak misalnya di rootnya atau apanya gitu. Terkait itu tentu kita belum mempertimbangkan untuk mengambil langkah. Dulu kita sudah melaporkan, membuat LP sudah gitu ya. Tetapi LP itu kita cabut. Kenapa kita cabut lagi LP itu? Karena saran dari Bu Indah, kalau kita LP kan sayang, kasihan. Kenapa kasihan? Khawatir nanti pegawai yang kemudian kena begitu. Nah, karena begitu, akhirnya kita cabutlah itu. Nah, dari situ saja Bu Indah sudah itikat baiknya luar biasa loh itu. Kalau tidak kan LP tidak perlu dicabut dalam konteks ini. Dan kesalahan itu, transfer itu 9 kali. 9 kali dalam rentang tahun yang berbeda. Kalau rentang tahun berbeda mestinya sudah tutup buku dong akhir tahun. Gitu loh. Nah, kronologisnya tahun berapa nih? Tahun 2019, November. Iya, November 2019. Atas laporan dari Kenapa? Laporannya yang dirugikan siapa nih? Abang apa BRI atau apa? Iya, pertama gini, nasabah yang merasa dirugikan. Jadi pada tanggal 25 November nasabah. Jadi nasabah kami ini nasabah prioritas, dia membuka rekening falas GBP. Lagi-lagi ini bukan rekening biasa, rekening falas GBP kepentingan anaknya sekolah di UK. Gitu loh. Nah, di sana berbagai transaksi segala macam lah begitu ya. Nah, kemudian sepulang dari situ masuklah dana tahun di UK itu beliau ini melakukan berbagai transaksi, misalnya transaksi di situ harus mengisi tax refund, termasuk beliau juga ngisi beberapa undian, kurang lebih sekitar 17 undian, dan di situ mengkreditkan rekening falas GBP itu. Nah, setelah balik ke Indonesia masuk dana 9 kali transaksi. Nah, setelah itu Ibu Indah mendatangi pihak bank mencetak rekening koran. Dan cetak rekening koran di situ ada keterangan invalid credit account currency. Invalid credit account currency. Lalu tanya ke pihak bank, apa maksudnya invalid credit account currency? Pihak bank, oke tunggu sebentar, saya bikinkan trouble ticket. Dibuatlah trouble ticket, ditunggu dalam sekian lama, muncullah jawaban, tidak ada komplain dari divisi lain. Kemudian ada transaksi lagi yang masuk. Nanya lagi ke pihak bank, ini apa maksudnya invalid credit account currency? Dalam jangka waktunya 9 kali transfer ini 1 bulan sekali atau besoknya? Hari ini besok transfer lagi. Beberapa hari jedanya. Beberapa hari jedanya, mungkin jeda seminggu lah ya. Tempusnya dia. Betul, beberapa hari jedanya. Nah, setiap kali dana masuk itu Bunda datang. Mengklarifikasi apa? Bunda siapa tadi namanya? Kenapa? Ibu Indah hari ini. Jabatannya apa ini? Ibu Indah hari ini nasabah, klien saya. Okay. Betul. Jadi datang, klarifikasi ini apa maksudnya kan begitu. Maksud dalam konteks ini. Bank sudah memberikan clearance, jawaban tidak ada persoalan terkait itu semua.
gitu loh. Kemudian Ibu Indah hari ini tidak langsung menggunakan uang itu, tapi dia mendepositokan di bank yang sama. Bank BRI juga. Maksudnya kenapa? Kalau ada persoalan, tarik dong, gampang kan? Dalam bentuk falas juga. Di situ juga deposito di falas. Betul. Nah itu. Nah kemudian kagetnya 11 bulan kemudian, bank udah mengklarifikasi itu duit saya. Oh gitu. Gitu. Diklaim berarti sama bank itu. Diklaim sama bank itu. Duitnya BRI. Biaya BRI. Waduh, bahaya tuh. Kita sudah minta bukti, nggak dikasih. Bukti transaksinya mana? Nggak dikasih. Bukti transaksi begini, kalau kita mau ke bank, mau transfer, suka ada kertas gitu ya. Kasih itu bukti. Lalu nanti stempel segala macam, itu tidak diberikan hingga detik ini. Artinya bang ini kena pasal berapa, undang-undang apa di bang kena? Nah MA kalau atau apa? kalau klien kami dipidanakan, kalau kami menggugat Bank BRI atas perbuatan melawan hukum. Oke bang, nama lengkap bang? Chandra Siapa? Chandra SHMH aja. Dari law firm mana? Mastermind Associate. Mastermind ya bang ya? Iya. Sebagai ketua timnya bang ya? Ketua, ya. Oke. Makasih bang. Sama-sama. Nomor WhatsApp nanti kita kirim berita. Oh boleh, nanti kita kirim. 0811 2100 864. Dengan Pak Chandra juga. Ya. Siap-siap.